Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Semoga sehat selalu buat semuanya yang ada di Amin. forum ini. Amin. Saya mau cerita dikit nih. Sebetulnya saya mau ucapin terima kasih dengan adanya live Ya, seperti ini. Saya punya banyak ya. materi untuk berdakwah ke suami gitu. Jadi iya, Alhamdulillahirabbil saya alamin. benar-benar terima kasih. Jadi saya juga bahagia, juga terharu. Saya yang minim ilmu, jadi banyak tahu. Sebetulnya bukan untuk menjelekkan agama yang lama suami, tapi karena supaya dia makin istiqomah, makin serius Alhamdulillah, amin. dalam berhijrah. Jadi dulu itu memang saya beda agama sama suami saya. Dia juga bersikeras, saya bilang persyaratan, tolong tunjukin ayat di Alkitab yang menunjukkan kalau Yesus itu Tuhan, gitu. Tapi sampai Ya, detik ini emang dia tidak bisa menunjukkan. Soalnya memang nggak ada ya tidak ada ya. Maksudnya yang perkataan Yesus atau kalau di agama kita kan Nabi Isa gitu yang menyatakan dirinya itu adalah Tuhan yang harus disembah, memang tidak ada. Kebetulan dulu saya juga pernah bersekolah di sekolah Kristen. Dengan sekolah di Kristen tidak mengubah keimanan saya, justru saya semakin kuat karena saya bingung waktu itu, ini di sekolah Kristen kenapa banyak versi Bible. Bible itu banyak banget, jadi banyak sponsor yang masuk ke sekolah itu dari versi A, versi B, segala macam banyak. Saya jadi bingung, maksudnya ini satu Alkitab tapi kenapa banyak versi gitu. Jadi penerbit mana gitu. iya. Jadi itu semakin menguatkan keimanan saya. Jadi dengan mengikuti live seperti ini sepanjang hari, banyak beberapa konten kreator yang live tentang agama, bukan menjelekkan agama lain, tapi untuk meluruskan, memberikan suatu kebenaran gitu. Jadi alhamdulillah suami saya juga memang karena kesibukan dia tidak bisa mengikuti live, akhirnya saya hanya bisa berdakwah. Dia pun juga bilang nggak masalah Mas, silakan berdakwah kepada saya supaya saya bisa lebih lebih istiqomah, katanya begitu. Gitu Bang Allahu Zuma. Akbar, Masya Allah, Saya subhanallah. benar-benar Salam terima sama kasih. suaminya ya. Iya baik Bang Zuma. Salam Alhamdulillah. sama beliau. Iya, saya posisi di Jakarta kemarin. Suami saya mualaf juga, sudah sampai ke kementerian juga. Alhamdulillah. Sekarang cuman untuk belajar Bang Zuma, belajar Alhamdulillah. tentang Islam, mengenal siapa Iya, iya, Nabi iya. kita. Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih untuk Bang Zuma dan teman-teman lainnya. Saya banyak mari, saya banyak catatan untuk berdoa kepada suami saya yang memang dia sedang sibuk-sibuknya seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Gitu. Jadi kalau Iya, makasih Mbak berakah lagi Iza. tidur, iya saya sering berakah. Jadi semoga kebaikan-kebaikan Bang Zuma dan teman-teman yang lain dibalas keberkahan yang luar biasa, panjang umur, sehat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu Bang Zuma. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi saya ada satu yang pengen saya tahu Bang Zuma. Ya, makasih. Bolehnya ya Bang? Siap. Apa namanya? Silakan. Saya juga dulu memang bersekolah di sekolah Kristen. Terus waktu SMA, suami saya juga mantan Katolik. Tapi tiap kali saya tanyakan doa waris, saya sampai hari ini tuh nggak ngerti itu apa doa waris, dosa waris. Kalau di ajaran kita Dosa. kan nggak ada dosa waris ya. Cuman saya penasaran aja gitu, kenapa sih kalau ada dosa waris? Dosa kan kita yang nanggung. Kalau bayi lahir itu kan fitrahnya suci. Iya. Gitu kan. Lalu kenapa di ajaran sebelah ada dosa waris segala? Saya hanya minta ini aja sih Bang, maksud apa gitu sih. Iya, Gitu, baik. Bang. Jadi baik, kalau kita lihat di kitabnya teman kita Kristen, dosa waris itu sebenarnya nggak ada.
dosa waris itu hanya konsep aja. Roma 5:12, satu orang kemudian yang menyebabkan dosa itu menjalar ke bumi. Itu adalah pengajaran yang kemudian dibuat untuk mungkin tujuan untuk meyakinkan kemudian orang-orang, Masya Allah, Akhi Galih, meyakinkan orang-orang untuk lebih takut kepada Allah. Mungkin tujuannya seperti itu, tapi caranya ini yang tidak berdasar terhadap pengajaran para nabi. Kalau di Islam itu kan jelas, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Surah At-Taghabun ayat 9. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi tak ada dosa waris itu kemudian dihapuskan dengan cara membunuh para nabi, membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi dua hal yang diwariskan Adam alaihissalam menurut perspektif dua agama. Orang Kristen merasa diwariskan dosa. Kalau umat Islam bukan merasa, tapi memang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dibentuk dalam bentuk yang sempurna kemudian. Itu umat Islam. Jadi umat Islam dengan kesempurnaannya menjadi khalifah di atas muka bumi, Allah kemudian menghadiahkan warisan yang terunggul di antara semua warisan, yaitu akal sehat yang mampu menelaah baik dan buruk. Jadi kalau teman-teman Kristen kita merasa diwariskan dosa, umat Islam kemudian diwariskan pengetahuan baik dan buruk. Itulah kelebihannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang warisannya justru mengungkap semua rahasia di bumi dan mendudukkan kemudian manusia ini benar-benar sebagai pemimpin. Kejadian 1 nomor 26, 27, 28, manusia dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, memimpin seluruh makhluk. Nah, apa yang kita pakai untuk memimpin bukan dosa, tapi yang gunakan untuk memimpin adalah ilmu pengetahuan. Inilah yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kehilapan Nabi Adam dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Tetapi keterlanjuran Adam mengetahui hal baik, menelaah yang buruk, itu tidak kemudian dihapuskan oleh Allah sehingga keturunannya menjadi pemimpin di atas muka bumi. Jadi yang berkesesuaian dengan logika wahyu dan akal hanya di Islam. Sementara yang bertentangan antara logika tidak masuk, wahyu juga tidak masuk, ya mohon maaf, karena di dalam kitabnya orang Kristen sendiri dikatakan bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan perbuatan kakek buyutnya kita Adam itu ditanggungkan kepada kita sebagai keturunannya, itu enggak. Seperti itu, Ukhti Leza. Makasih. Iya, terima kasih Abang. Maaf ini saya rekam ya. Biasa kalau begini saya rekam terus saya dengerin ulang gitu kan. Nanti buat materi saya ke suami. Suami seneng sih sebetulnya saya berdakwah, saya berdakwah gitu. Jadi nggak apa-apa ya pas saya ngobrolin soal ini, saya bilang begitu, bukannya kenapa-napa, ini hanya kebenaran yang kita ini nggak tahu apa-apa gitu kan. Ilmunya kurang, ilmu agama kurang, sholat masih belum sempurna, bacaan juga belum sempurna. Insya Allah dengan ini kita kan tahu gitu, maksudnya seperti itu Abang gitu. Jadi ya, bacakan juga Al-Quranul Karim kepada suami ayat 60 dari surah Maryam. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke surga dan tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Itu Al-Quran surah Maryam ayat 60. Iya.
titip itu untuk saudara tercinta. Iya, ini saya catat Silakan. juga Abang. Saya terima kasih banyak Abang semua. Semoga sehat Sama. selalu, semoga kebaikan Amin, ya selalu Rabbal menyertai teman-teman Bang semuanya di sini. Semoga dibahas Amin. keberkahan dan kesuksesan kuasa dari Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Abang sekali lagi terima kasih dan terima kasih Sama-sama. sudah mempan untuk sekarang saya mau undur diri, silahkan teman-teman yang lain untuk ngisi. Sekali aja ada yang mau lagi gantian gitu. Masya Oke Allah. Abang, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jusri